Tema kita sama-sama pagi hari ini menjelang siang ini, kita mempersiapkan hati kita ya, untuk menyambut firman Tuhan. Walaupun mungkin hamba akan sampaikan secara singkat atau panjang, tidak tahu. Sebab sebenarnya apa yang hamba sampaikan mulai kemarin terus Pak siapkan, tapi terus bingung hamba ini karena tanggal 2 Opak jika Tuhan berkenan akan berangkat ke Surabaya, dan rangkaian yang hamba akan sampaikan belum rampung, masih perlu merangkai lagi untuk melengkapi apa yang hamba akan sampaikan, sehingga siapkan yang ini tidak bisa merampungkan. Lalu bagaimana? Padahal menurut perhitungan hamba itu akan hamba selesaikan hari ini, karena ini merupakan hari minggu yang keempat ya Pak. Jadi bagaimana kalau hamba ke Surabaya, nanti rangkaian atau sambungan dari rantai itu terputus. Nah, ditinggal satu ke Surabaya, belum tahu kapan kembali. Itu sebabnya, atau bisa tidak kembali. Seperti Opa Berko berangkat berobat kaki ke Surabaya, tidak kembali. Ya, jadi itu sebabnya manusia tidak ada yang tahu apa yang ada di depan kita. Kita tahu apa yang sudah kita lewati di belakang, yaitu sejarah hidup kita, pengalaman hidup yang kita alami di dalam dunia ini. Tapi untuk ke depan, selangkah ke depan pun kita tidak tahu. Itu sebabnya kalau berkenan pada pagi hari ini atau menjelang siang, Opa akan rangkaikan penyampaian dari 1 Korintus pasal 9 ya, masih mengenai olahraga. Nah, ada seorang ibu berkata kepada hamba, olahraga terus, yang disampaikan tidak selesai, olahraga terus. Tapi ibu ini kemudian berkata begini, iya baik juga kalau disampaikan terus-menerus bisa ingat di sini, katanya begitu. Apa betul ya begitu? Ya. Pasti ya. Kalau dengar ini terus pasti bosen, bahasa Jawanya bosen. Seperti orang makan, kalau makan ini terus tiap hari, maka tidak bisa. Tapi manusia tidak pernah bosan nasi, ya betul ya. Jadi itu sebabnya jam berapa Joseph ini? 9 ya? Jam 9 ya. Jadi Opak berusaha selesai 1 jam ya. Jadi jam 9 jam 10 jam 10. Jadi Opak usahakan selesai 1 jam ya. Jadi perhatikan baik-baik supaya nanti tidak kesiangan pulang ya. Sebab kita semua ini punya kebutuhan, punya urusan. Ada yang satu urusan ini, ada satu urusan. Jadi kalau khotbahnya terlalu lama, maka tidak masuk. Ya, tidak masuk karena pikirannya di sana. Waduh, aku mas janji sama ini,
bagaimana ini? Waduh, sudah jam berapa ya? Jadi ini cuma sedikit penjelasan ya. Kemarin Opak sudah bilang sama Pak Gembala, kemarin ya Pak Gembala, anak-anak sekolah minggu diliburkan. Terus Opak mau bicara 2 jam, tapi dalam perenungan tadi pagi tidak jadi. Kemarin sudah persiapannya itu 2 jam, tapi akhirnya tidak jadi. Dalam kesempatan ini Opak akan sampaikan. Jadi Opak masih punya waktu 1 kali penyampaian di dalam pendalaman Alkitab. Ya nanti kita bicarakan nanti. Sekarang ini dulu. 1 Korintus pasal 9 ya. Joseph tolong baca. Jadi saudara dengarkan aja. Saya tidak minta bangkit berdiri untuk membaca bersama, enggak. Jadi polanya berbeda ya. Seperti Pak Yesrael tadi katakan, kita ini terikat oleh liturgi. Jadi jangan terikat oleh liturgi. Kita harus, ya maksudnya begitu ya, betul. Iya. Jadi harus dinamika pergerakan roh. Mengikuti pimpinan roh ya. Ya. Ya, sudah oke. Ayo sampaikan Joseph, cepat. 1 Korintus 9. Setiap apa? Ayat 24. Iya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, Ya. tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Tiap-tiap orang, ya. Terus Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. mereka tetapi berbuat demikian. Mereka itu bukan 1 orang ya, banyak orang. Iya. Ya. Banyak orang berlari semua, berlomba, tapi hanya 1 yang dapat. Ini perlombaan di dunia, ya, yang maksud Paulus masukkan perlombaan di dunia. Nah, terus mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. mereka berbuat demikian, ya, Untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. ya. Tetapi kita untuk Tetapi memperoleh kita, nah ini kita ini, ya kita semua yang termasuk dalam peribadahan siang ini, ya. Ini kita. Jadi kita, Rasul Paulus ini berbicara kepada jemaat di Korintus. Di Korintus ini jemaatnya banyak, bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang dari bangsa Yahudi, ada yang terdiri dari Yunani. Jadi bercampur, beribadah yang sudah menerima Yesus. Nah, Rasul Paulus di sini berbicara secara umum, ya, secara umum. Nah, Rasul Paulus memberi contoh tentang perlombaan atau satu perlombaan untuk merebut mahkota. Ya. Ini secara umum. Nah, Rasul Paulus memberi contoh ini supaya mereka gampang mengerti. Tapi tujuan dari Rasul Paulus di dalam menyampaikan ini kepada sidang jemaat di Korintus ini, tujuannya apa? Yaitu ingin membawa orang-orang yang ada di Korintus, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini untuk mengerti apa itu tujuan mereka yang dimaksud oleh Rasul Paulus, ya. Sehingga Rasul Paulus memberikan contoh sebagai satu kiasan untuk
mereka akan mencapai pahala yang sebenarnya. Jadi gitu. Banyak orang-orang Korintus yang belum mengerti arti ibadah yang sebenarnya ini mereka belum mengerti karena mereka orang-orang kafir, ya, bercampur. Ada orang-orang Yahudi yang begitu berpegang teguh pada hukum-hukum Taurat, sehingga tercampurnya orang-orang ini. Nah, Rasul Paulus sulit, harus menjelaskan bagaimana. Nah, itu memberi contoh tentang olahraga, ya. Ayo terus. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, kita ini, ya, untuk memperoleh mahkota yang abadi, bukan mahkota yang sekedar apa yang dicapai oleh saudara Felix, pembalap dari Bukit Hermon ini, ya, dapat doi 10 juta, 20 juta kalau mencapai juara, ya. Nah, terus Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. ya, jadi Rasul Paulus bukan berlari tanpa tujuan semaunya dia. Aku berlari mau ke sana ya biar, mau ke sini ya biar, tidak. Tapi dia punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh mahkota yang abadi, yang kekal, yang tidak bisa layu. Nah, Rasul Paulus di sini memberi contoh tentang berlari, yaitu tujuan, ya, tujuan. Kita punya tujuan. Jadi orang Kristen ini bukan orang Kristen yang tidak punya tujuan, ya, sehingga kita tahu arah kemana, tujuan kemana yang kita tuju, itu, ya, sehingga kita orang Kristen mendapatkan satu pahala yang abadi yang telah disediakan oleh Tuhan, bukan pahala yang jasmani, ya. Nah, itu sebabnya. Terus, tetapi aku melatih tubuhku Ya. dan menguasai seluruhnya. aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya apa? Supaya kita ini kuat, dilatih. Tanpa latihan kita tidak bisa, ya. Tanpa latihan tidak bisa. Kita perlu latihan. Nah, di situ Rasul Paulus mengatakan pribadinya. Ya, di situ dikatakan aku melatih. Ya, betul. Ya, Tetapi aku melatih aku pribadi, ya betul ya Pak Yesrael. Saya, aku melatih tubuhku. Nah, kenapa di sini Rasul Paulus memberi contoh melatih tubuh dan menguasainya? Kenapa? Karena, ya, kalau enggak, Rasul Paulus ini menyatakan dirinya, aku. Jadi berarti Rasul Paulus ini bukan sekedar ngomong, sekedar bicara, ayo latih. Tapi dia sendiri, ya. Jadi kita harus berbuat, melatih. Nah, itu sebabnya. Kalau tidak latihan, ya tidak kuat. Nah, ini berhenti di sini dulu, ya. Ya, nanti lanjut, ya. Anak-anak sekolah minggu sudah duduk di depan semua? Ya, anak-anak sekolah minggu ada berapa anak? Sekolah minggu? 3. Ya, 3. Loh, dulu kan banyak. Apa ada hadir? Ada yang naik kelas. Oh, Di ya. rumahnya. Ya. Jadi 3, ya. Nah, anak-anak sekolah minggu siapa saja ini yang hadir?
Jeremy, terus Kristo, ya, Sasha. Tasya, ya, terus Sudan, ya. Suaranya keras ya, bisa. Jeremia, Ya, Kristo, Tasya, ya, ya. Jadi 3 ya. Ya. Ini usia berapa saja? Jeremy usia berapa? 10, 10. Yang satu? Kristen 8. Kristo 8, Ya, 7 sama 8 ya. Wah, masih kecil sekali. Tasya 12. Nah, ini kesulitannya Pak Gembala di sini ya. Oh, Pak beritahu ya. Di gereja-gereja lain ya, anak-anak sekolah minggu itu dipisah. Ya, tapi di sini dia campur. Lah ini bagus. Ini anak-anak sekolah minggu ini merupakan bibit-bibit ya, yang akan bertumbuh menjadi dewasa nanti, jadi remaja. 1 tahun lagi besar, nanti jadi remaja. Setelah itu jadi pemuda dan pemudi ya. Terus bertumbuh. Lah, dimulai saat seperti ini diberi isi taburan benih. Tapi bagaimana? Sulit. Nah, ini kesulitannya Pak Gembala. Di sini Pak Gembala ini sebagai gembala berkhotbah atas 2 lapisan atau 3 lapisan anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, orang muda, terus orang dewasa, orang tua. Jadi 4 lapisan ya. Ini dirangkum dalam satu ibadah jemaat. Sejak di Surabaya, Opak ini tidak pernah melihat anak-anak sekolah minggu digabung, itu tidak pernah melihat ya. Sehingga Pak Gembala ini kesulitan. Kesulitannya bagaimana? Mau khotbah keras, anak-anak bagaimana? Mau khotbah tentang rahasia-rahasia yang rahasia, memang rahasia, yaitu mengenai hubungan suami istri, nggak bisa. Jadi ini kesulitan Pak Gembala, kesulitan. Nah, gembala diberi jubah, seorang gembala. Jubah itu pakai jubah ya. Gembala seperti di institusi lain itu ada perbedaan pakaian. Kalau sekarang pakaian ya, tentu tidak pakai jubah. Pakaian itu berbeda-beda. Kalau dari kepolisian, Polantas, itu seragamnya lain. Nah, itu sebagai tanda yang bisa dilihat. Oh, ini bagian polisi, tapi lalu lintas ini. Nah, dia tidak bisa menangani hal-hal yang bersifat kriminal. Nah, itu tugasnya Sabara Reskrim. Nah, sehingga tugas yang dia harus tangani, orang yang membutuhkan pertolongan tidak bisa. Nah, kalau ada orang-orang kepolisian yang bertugas sebagai bagian reskrim, maka dia membutuhkan lalu lintas, tidak bisa. Nah, itu sebabnya gembala itu sebagai otoritas tertinggi di dalam gereja. Kalau yang lain itu bawahnya, ya. Opak pernah katakan, ya, Joseph ingat ya, waktu di Rambunan, ya. Opak katakan, dia bilang, datang saja nanti korban. Oh, tidak bisa. Karena saya sebagai pemberita Injil itu berbicara di bawah otoritas Pak Gembala. Walaupun jemaat kecil, sekecil apa
itu tetap gembala berotoritas, saya katakan. Jadi kalau Pak Gembala di Rambunan ini saya katakan Pak Pilet, kalau Gembala undang saya dan katakan, oh Pak Oni nanti tanggal sekian layani, ya, saya berangkat. Saya tidak memandang gereja gede atau kecil, tidak memandang gereja besar atau kecil. Yang penting saya harus berada di bawah otoritas gembala. Itu jubah. Pagi hari ini Opa kok dibawa ke baju atau jubah, ya. Nah, nanti Joseph lanjut. Itu tadi seorang petinju, ya, tidak sembarangan memukul, ya. 1 Korintus 9 tadi. Ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. ya, Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. ya, melatih, ya. Ini kata melatih Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. ya. Ya. Melatih tanpa latihan, ya, itu ya jelas ya tadi yang dibaca Joseph, tidak mungkin, karena dikatakan setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, ya, jangan aku sendiri ditolak. Ini keadaan yang tragis, ya. Kalau saya berdiri di mimbar teriak-teriak, saya tidak melatih diri saya. Apa yang saya katakan itu hanya teori. Nah, ini Rasul Paulus maksudnya itu teori doang, tidak ada pengalaman. Ya betul ya, betul, ya. Jadi tidak ada pengalaman. Saya cuma pandai berbicara. Itu tidak lebih dari sandiwara, ya, jelas. Jadi kalau saya, ini Rasul Paulus berbicara, aku, ya, melatih seluruh tubuh supaya latih itu menjadi kuat, bukan sekedar sekarang anak sekolah minggu kan, ya. Opak tanya, kalian tahu olahraga enggak? Jawab ya, yang keras. Kalau tahu bilang tahu. Olahraga, olah, itu diolah. Raga ini tubuh. Jadi ngana, kalau hanya bisa main sepak bola melalui game, ya game itu namanya, itu ngana tidak jadi kuat. Tahu teori olahraga sepak bola tahu, ya. Main catur tahu, main voli tahu, tapi ngana ndak melatih tubuh ngana untuk lari, sehingga kalau ngana berjalan walaupun masih muda kecil ndak ada kekuatan. Tapi Rasul Paulus di sini berkata, ini bicara soal ibadah, bukan soal sepak bola. Cuma itu Rasul Paulus Pak Yesra menganalogikan. Ya, menganalogikan. Ya, artinya cuma diberi contoh tentang sepak bola supaya orang-orang pada waktu itu zamannya Rasul Paulus itu belum ada sepak bola. Adanya cuma lari sama bertinju. Nah, itu ada sejarahnya juga. Tapi di sini, jadi Rasul Paulus ini bukan sekedar ngomong doang, tapi dia juga tahu sepak bola dan sepak bola, lari. Siapa yang nggak tahu lari sekarang? Ayo, anak-anak sekolah minggu tahu lari? Tahu. Tahu. Ya,
Mulai kecil dilatih. Latihan apa? Bermain, berlari, bermain layang-layang. Di sini apa layang-layang? Paling ngerti ya? Iya. Gitu. Jadi mulai kecil itu bermain. Memang masa anak itu bermain. Kalau dulu bermain apa? Gobak syadur. Ya, itu sebenarnya bukan bak sodor, bukan. Gobak syadur. Go pergi, bak kembali, syad tutup, dur pintu. Ya. Opa ini jago bahasa Inggris. Karena Oma kau sekolah pun kok pinter bahasa Inggris. Oh ya Opa. Itu Pak siapa? Pak Yunus ya. Ya puji Tuhan. Sekarang Opa dulu kecil dia suka lari, mainan gobak syabdul ya. Tapi kalau bahasa Jawa bak sodor, bak disodor gitu ya. Jadi orang Indonesia ini paling pintar ngerubah nama ya. Lepel bahasa Belandanya sendok diganti leper. Jadi lidahnya ini lidah Indonesia membahasakan bahasa Belanda tidak bisa. Jadi sekenanya ini sedikit supaya intermezzo. Nanti kalau sudah jam 11 ya itu aja kasih kode atau kamu naik terus langsung main musik jreng. Nanti Opa harus selesai. Oke? Ya itu bahasa Belanda bilang bahasa Inggrisnya on time. Ya betul ya. Waduh hebat. Jadi begitu. Kita kalau waktu itu harus dijaga. Ada satu saudara katakan mulainya terlambat, buyarnya yang terlambat. Itu apa gereja apa? Nah, tidak tepat waktu. Aku mau pergi tidak bisa. Aku mau urusan tidak bisa. Karena apa? Sudah tak hitung jam 11 lewat seperempat buyar. Ini molor sampai jam 12. Apa-apaan. Nah, itu ya. Jadi kita harus introspeksi diri. Ke dalam. Ya. Memeriksa ke dalam diri kita masing-masing. Kemudian kalau kita salah, kita robah. Ya. Kita mau berubah enggak? Berubah jadi baik mau toh? Mau. Nah, begitu. Jadi semua itu harus diatur. Itu namanya liturgi gereja. Gereja harus ada liturginya. Tetapi kemarin saya katakan sama Ibu Linda, saya tidak membatasi apa? Saya sampaikan Pak Joni, tapi dengar mungkin ya. Saya besok yang menyampaikan coba diatur, tapi saya tidak mau mengatur. Roh Kudus ya, mengalir ya, berjalan sesuai dengan apa yang Roh Kudus pimpin. Tapi jangan seperti ada pendeta di Surabaya khotbah 3 jam kanan kiri ya, seperti opa sekarang kanan kiri ngawur ya. Terus waktunya inilah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus dipakai ya untuk menutup, melindungi kekurangan opa. Karena apa? Opa banyak bicara sehingga untuk nakut-nakuti jemaat, opa katakan, opa ini ya. Jadi kasih contoh, opa ini analogi, boleh ya? Iya. Boleh. Nah, analogi. Opa katakan, inilah pimpinan Roh Kudus.
kalau saudara nanti menentang, bukan menentang saya, tetapi menentang Roh Kudus. Amin, amin. Silakan, ya, memakai Roh Kudus untuk menyembunyikan diri dari kekurangan dan kesalahan. Ini Opak lagi mengajar di anak-anak di Bible Study ini tentang perbedaan antara Roh Kudus dan Hati nurani. hati nurani. Kok tidak ada yang tertarik ya mengikuti Bible Study? Kenapa? Ini penting. Saya tanya sama Pak Yisrael, Ya. penting apanya enggak? Sangat penting. Sangat penting. Bukan cuma penting, sangat penting. Kenapa? Karena kebutuhan tuntutan akhir zaman, sehingga kita bisa bersiap dan bersikap dengan benar. Ya, jadi itu kenapa kok enggak tertarik? Hanya waktu 2 jam ya. Lebih baik tidur di rumah atau bapontar. Ya. Jadi Opak bicara tentang melatih tubuh. Umur 81, mata buta, telinga pongo. Tapi kalau semangat, power dari mana? Dari Roh Kudus. Di mana letaknya ayatnya? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ya. Itu Roh Kudus. Itu coba dibaca Joseph. Kisah 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa. Di sini disebutkan kuasa. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan power. Power itu merupakan kekuatan, ya. Iya, Energi, dari dalam. energi Ya. dari dalam. Roh Kudus Masuk. dicurahkan. Ya. Dari dalam ini ada kuasa, kekuatan, Amin. power. Untuk apa? Untuk kalau jalan aja ya orang Jawa bilang timak timi. Kalau di sini apa? Tertatih-tatih. Nah, tertatih-tatih. Ya. Tapi kalau sudah di sini, ya puji Tuhan. Haleluya. Siap, kuat, bangunlah dari tidur Haleluya. dan bangkitlah dari antara orang mati. Karena Kristus akan bercahaya atasmu. Amin. Amin. Ini, tapi kalau jalan timak ini, kalau di sini, tadi kita menyanyi apa? Abi Kristus. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hambamu. Nah ini sehingga ada power. Haleluya. Tapi bukan cuma power, ada kuasa. Kuasa apa itu? Di dalam Injil Matius pasal 7, authority. Bukan cuma power, tapi kuasa. Di dalam di dalam Matius pasal 7 dikatakan authority. Apa artinya Pak Yisrael? Otoritas. Otoritas. Kuasa yang datang dari atas. Apa? Kuasa yang datang dari atas. Kuasa yang datang dari atas. Bentuknya bukan power, authority.
kata-kata yang diucapkan itu seperti yang diucapkan oleh Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Baca Matius pasal 7 ayat yang terakhir, kesimpulan. Ini bukan Yesus yang ngomong, orang-orang yang bicara. Yesus itu berbicara dengan penuh kuasa. Itu Matius pasal 7 ayat terakhir. Kalau ayatnya ini Opa lupa, tapi ingat pasalnya saja. Lah Joseph yang cari. Itu tugasnya dia, ya. Oke. Ayo. Pesan pendengar. Pasal berapa? Baca yang keras. Ayat 28. Ayat 28, ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, Ya. takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ya. Berkuasa di sini menggunakan kata otoritas. Ya, betul. Ya. Pak Yesrael. Ya, betul. Ya. Coba baca lagi satu kali yang keras. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu ya, mendengar pengajarannya. ya, takjub orang banyak itu mendengar pengajaran waktu Yesus khotbah di bukit. Banyak orang yang mendengar. Kemudian mereka setelah mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus ini, mereka takjub, heran. Orang muda umurnya masih 30 lebih. Kalau dulu umur 30 itu masuk muda. Ahli Taurat, orang Farisi itu jenggotnya panjang-panjang. Janggutnya, apa ini namanya di sini apa? Panjang. Nah itu dianggap orang yang berwibawa. Pakai jubah sebagai ahli Taurat dan orang Farisi. Jubahnya. Jadi ini sebenarnya Pak mau berbicara khusus tentang jubah, tapi tidak tahu kok bisa melentir kemana-mana. Ya, jadi ini otoriti, kuasa ini mengajar sebagai orang yang berkuasa. Ya terus tidak seperti apa? Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, Ya. tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka mengajar tapi tidak berkuasa. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi ini hanya pandai Teori. itu, ya. Itu sebabnya kita kuat, power. Kalau berdiri di mimbar ini kelihatannya seperti anak umur berapa ya? Ya saya tidak menilai, saudara yang menilai. Seperti orang umur berapa? Haleluya, puji Tuhan. Kalau didengar suaranya, siapa ini? Pak Mus, Pak Mus. Suaranya kok teriak-teriak seperti anak muda. Ya, tuh ya. Ini banyak guyonan hari ini. Sebab supaya terkesan di dalam pikiran kalian, ya. Kalau Opak berangkat ke Surabaya, mungkin tidak bisa balik, mungkin balik, ya. Mungkin karena Opak tidak tahu, tapi Tuhan yang menentukan. Ada kesan nanti kalau Opak tidak balik, seperti Opak Berko, maka ada kesan, waduh, Opak waktu khotbah terakhir di gereja hari Minggu tanggal 27 ya. Kan? Iya betul ya. Opak semangat memberi apa?
semangat kepada anak-anak muda tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Israel, ya betul ya? Ya. Nyanyi kemana semangat mudanya. Nah sekarang Opak panggil anak-anak muda nyanyi di depan ini, semua muda remaja. Ayo coba. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dibebaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lebih cepat. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Kira-kira Tuhan Yesus puas enggak ya melihat kita menyanyi membawa pembebasan bagi semua orang? Nyanyinya seperti itu kok masih belum? Iya. Ayo lagi. Ayo Bude. Ada. Pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Oh, haleluya. Ini tahun pembebasan. Itu ya. Jadi kalau kita sendiri masih tertawan, mau membebaskan orang yang tertawan, mana mungkin ya. Jadi itu sebabnya kita harus bebas dulu, baru membebaskan orang. Seperti Rasul Paulus katakan, walaupun aku bebas, merdeka bagi semua orang, tapi aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya orang Yahudi ini sadar, tidak sombong, karena dia telah menerima pewahyuan dari Tuhan melalui hukum-hukum Taurat, sehingga mereka sombong, menjadi eksklusif, menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Tetapi dia tidak sadar, dia menganggap bahwa dirinya adalah pokok zaitun yang asli. Tetapi dia tidak sadar bahwa ada bangsa-bangsa lain yang diberi kemurahan oleh Tuhan melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka
bangsa-bangsa lain yang adalah pokok-pokok zaitun liar yang ada di hutan diambil, disambung pojokkan kepada tunas zaitun yang asli, sehingga pada saat tunas-tunas tadi mulai meresap, menghisap getah dari pokok zaitun yang asli ini, maka dia boleh hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, oleh sebab itu kamu jangan sombong. Kalau kamu adalah pokok zaitun yang asli, yang liar di hutan, Tuhan mengambil kamu. Itu kemurahan untuk kamu mendapatkan makanan dari pokok zaitun yang asli. Kalau pokok zaitun yang asli tidak disayangkan, terlebih kamu yang hanya oleh kemurahan Tuhan kamu boleh masuk di dalam anugerah kemurahan. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa kita hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Jangan sombong. Aku sekarang jadi orang Kristen. Aku hidup di bawah anugerah. Hidup semau gue. No. Tapi kemurahan itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Jangan kita menggunakan anugerah itu sebagai skandal anugerah, di mana Tuhan nanti akan mencabut kemurahan. Itu sebabnya waktu-waktu yang Tuhan berikan sekarang, biarlah kita mau pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya jam berapa ini, Joseph? 10:38. 10:38, masih ada waktu, Pak. Ya, masih ada waktu ini. Pak akan lanjutkan dari 2 Timotius pasal 1. Nah, ini akan masuk ke dalam jubah. Ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 11. Ya. Ya, betul. Dua Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Injil inilah aku, kata Rasul Paulus itu, bukan aku ini, Rasul Paulus. Aku telah ditetapkan untuk sebagai pemberita, ya, sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Sebagai guru. Rasul Paulus ini punya 3 jubah. Sebagai pemberita, rasul, dan guru. 3. Dia memiliki 3 jabatan dari 5 jabatan yang ada di dalam Efesus pasal 4. Ya, pasal 4 itu dikatakan ada nabi, ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, guru. Itu di dalam Efesus pasal 4, ya. Nah, kemudian Rasul Paulus ini mengambil 3. Diberi, bukan ngambil, diberi oleh Tuhan. Ya. Ya. Diberi, ya. Halo? Ya. Diulangi, baca 1 kali lagi. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan. Ditetapkan, ya, diberi
ditetapkan itu lebih mantap ya. Ya. Kalau diberi itu bisa kita menerima untuk orang lain ya. Tapi kalau ditetapkan itu untuk Rasul Paulus ini pribadi Rasul, ya betul ya. Betul. Ya, jadi sudah betul itu. Ini asli bahasa Inggris sehingga kalau baca Alkitab pakai bahasa Inggris dan lebih tepat memang ya. Nah, sudah. Ayo terus. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Menderita. Kalau diberi jabatan 3 itu lebih menderita, bukan enak. Iya, haleluya. Ya, Iya. berat karena berat. Kalau 1 kan cuma misalnya 10 kilo ya 10 kilo. Kalau 3 ini 30 kilo, lebih berat ya. Iya. Nah, itu sebabnya sekarang terus. Tetapi aku tidak malu. Ya, aku tidak Malu. malu. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada siapa aku percaya? Kepada siapa dia percaya? Kepada siapa? Yesus Kristus. Kepada Yesus. Haleluya. Ini dulu Rasul Paulus ini siapa sih? Penganiaya jemaat. Ya. Filipi pasal 3, coba ayatnya nggak tahu, tapi cari itu. Filipi pasal 3, ayat berapa itu? Satu perikop. Filipi pasal 3, ya. Kebenaran yang sejati. Ya. Coba. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Tidak berat bagiku kalau apa? Dan memberi kepastian kepadamu. Ya, terus. Hati-hatilah Memberi terhadap kepastian ya. Iya. Memberi kepastian. Menuliskan hal ini berulang-ulang. Nah, Tidak jadi ini berat, ya. aku tidak berat. Kenapa? Memberi kepastian kepada saudara-saudara yang Rasul Paulus itu. Kenapa? Karena memberi kepastian itu kan gini. Saudara ragu-ragu, ya betul. Ya. Ragu-ragu, apa benar lah ngikut Yesus ini aku pasti selamat atau enggak? Ya itu ragu-ragu namanya. Apa betul? Apa enggak agama itu lebih betul? Nah ini ragu-ragu saudara. Rasul Paulus di sini memberi kepastian kepadamu. Nah ini ya diberi kepastian. Benar bahwa tadi dikatakan kepada siapa aku percaya. Nah ya. Nah, sekarang dikaitkan memberi kepastian karena Rasul Paulus tahu kepada siapa dia percaya, kepada Yesus yang telah mati bagiku. Kemudian dia memberi kepastian kepada orang lain, orang banyak. Nah terus Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. hati-hatilah terhadap apa? Anjing-anjing. Anjing-anjing apa? Tugasnya anjing ini apa? Menjaga, ya. Itu nabi. Nabi-nabi, penjaga-penjaga Israel yang dalam perjanjian lama itu diutus. Tapi ada nabi-nabi palsu, ya. Nabi-nabi palsu yang menyusup. Ya terus. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja-pekerja yang jahat. Terus. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Penyunat-penyunat palsu. Ya, terus. Karena kitalah orang-orang bersunat Ya, yang beribadah oleh Roh Allah ya, dan bermegah dalam Kristus Yesus ya. dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Tapi kita beribadah oleh Roh yang tidak mengandalkan hal-hal yang bisa kita lihat. Nah, terus. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku ada alasan untuk menaruh hal-hal yang lahiriah, aku ada alasan. Rasul Paulus punya alasan. Ya punya alasan. Nah, kenapa dia punya alasan? Terus. Jika ada orang lain menyangka
Jika ada orang lain menyangka, ya, dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, ya, aku lebih lagi. aku lebih lagi. Kenapa? Nah, terus Disunat pada hari ke-8 disunat pada hari ke-8. Dia dari orang bangsa Israel, ya, bangsa keturunan Benyamin, ya, dari suku Benyamin, ya, suku Benyamin, orang Ibrani asli. orang Ibrani asli, bukan campuran, asli. Ya, terus, Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ya, aku orang Farisi. aku orang Farisi. Tentang pendirian pada hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, terus, Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kegiatan penganiaya jemaat, ya, terus, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. dalam kebenaran mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Benar-benar hebat Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, iya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. dulu yang dianggap apa? Keuntungan, Keuntungan. Sekarang kuanggap rugi. rugi. Karena apa? Kristus. Ini Kebenaran. alasan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jangan ragu-ragu. Rasul Paulus diberi oleh Tuhan 3 jabatan. Rasul, guru, dan penginjil. Rasul Paulus bukan gembala. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus konsekuen. Konsekuen itu apa, Pak Israel? Mengatakan dan melakukan apa yang diucapkan. Ya, bisa dengar jemaat? Bisa. Ya, Bisa. bisa ya. Apa? Melakukan dari apa yang dikatakan. Melakukan apa yang dikatakan. Ya, betul. Dengan segala resikonya. Konsekuen. Ya. Rasul Paulus tidak sembarangan. Apa yang dikatakan itu berdasarkan kebenaran. Itu sebabnya waktu dia di penjara di kitab Filemon, itu Rasul Paulus berbicara kepada Filemon yang adalah gembala di rumahnya, di rumah Filemon. Yang angkat Filemon sebagai gembala ini Rasul Paulus. Ya. Filemon ini muridnya Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus menemukan si Onesimus ini yang dulunya telah melarikan diri dari Filemon sebagai tuannya. Si Onesimus ini hamba, lari, minggat, ya, bahasa Jawa ini minggat, di penjara, masuk ketemu sama Rasul Paulus, ya. Setelah diketemukan di penjara, dia melayani Rasul Paulus di penjara. Si Onesimus ini bertobat, kemudian melayani Rasul Paulus di penjara. Satu saat si Onesimus ini keluar dari penjara, sudah bebas. Rasul Paulus belum, masih di penjara. Rasul Paulus di penjara karena memberitakan Injil. Tapi si Onesimus ini karena minggat, melarikan diri dari bosnya yang adalah tuannya. Dirugikan kan tuannya. Dia sudah beli si Onesimus ini, kemudian Onesimusnya lari. Ya otomatis dikejar, dimasukkan ke penjara. Nah, kemudian setelah itu bebas, ya, sudah lebih dulu keluar. Itu Rasul Paulus membutuhkan si Onesimus karena dia melayani Rasul Paulus di penjara. Tapi dia tidak mau serta-merta karena dia bosnya. Ini Rasul Paulus ini bosnya di Filemon.
bosnya si Filemon. Dulu yang mendidik kerohanian supaya Filemon ini berrohani, memiliki kasih dan lain sebagainya. Kemudian si Filemon ini kemudian diberi kepercayaan untuk membuka jemaat di rumah dari Filemon. Filemon ini gembala. Itu Rasul Paulus kan atasannya. Tapi Rasul Paulus tidak mau. Konsekuen Rasul Paulus, jadi akhirnya konsekuen. Dia minta sama si Filemon ini, kalau boleh aku minta dia untuk melayani aku di sini, di penjara, tapi tanpa persetujuanmu aku tidak. Walaupun kamu adalah dulu bekas muridku, tapi aku konsekuen dengan apa yang telah ku ajarkan, yaitu aku harus menghargai gembala. Itu sebabnya tadi Opak singgung, jubah seorang gembala itu otoritasnya di atas dari semua jabatan yang ada. 4, ya 5. Tapi yang 4 ini di bawahnya penginjil, ya, pengajar, Pak sebagai pengajar. Ini di bawah otoritas Pak Gembala. Walaupun gereja ini kecil, jemaatnya hanya berapa orang. Tanya Pak Gembala kalau tidak percaya. Pak kalau mengusulkan sesuatu, usul sama Pak Gembala. Seperti kemarin aja hal yang kecil. Bagaimana kalau Papa nanti minta anak-anak sekolah minggu ditiadakan hari ini saja, supaya nanti Opak bisa leluasa menyampaikan secara luas untuk menyelesaikan rangkuman ini. Pak Gembala, ya sembarang. Oh jangan sembarang Pak Gembala. Sembarang itulah karepmu, ya betul ya? Iya. 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 Iya betul Pak Gembala. Sembarang atau terserangannya. Itulah otoritas saya, Maria. Saya bilang, ini betul Pak Gembala ada di sini. Jangan sembarang Pak Gembala. Otoritas Pak Gembala di atas hamba sebagai seorang guru pengajar. Itu namanya apa tadi? Konsekuen. Konsekuen. Opak konsekuen. Sehingga Opak bilang jangan sembarang. Pakai putuskan. Kalau disetujui nanti malam pada saat yang ibadah anak muda, Papa akan sampaikan kepada gereja. Minta izin sama pimpinan anak-anak sekolah minggu. Opak tidak sembarangan. Berhenti. Tidak usah ada anak sekolah minggu. Karena Opak mau menyampaikan ini penting. Kalau ini pengajaran. No. Tidak ada itu. Ya, jelas. Jelas. Itulah sebagai hamba Tuhan harus konsekuen. Tidak boleh asal ngomong. Kita harus tunduk di bawah gembala. Itu Opak. Kalau yang lain terserah. Opak seperti itu. Nah, Opak memberi teladan kepada anak-anak muda supaya kalian ini memiliki integritas. Integriti, ya. Apa itu? Keterpaduan untuk menjadi satu bentuk yang konkret, yang nyata. Itu, ya. Jadi jubah seorang gembala. Gereja mau gereja ribuan orang, ratusan ribu orang, mau cuma 2 orang. Otoritas seorang gembala itu harus tetap dijaga. Itu Opak jaga. Oma, ya ini Oma, ada ya Oma.
Kalau bicara, gembala gini, tidak bisa. Otoritas gembala di atas. Kita hanyalah jemaat. Jangan ngatur, karena kamu mamanya gembala. Ya ini betul enggak, Oma? Betul enggak? Apa bilang gitu? Iya, sudah dijawab. Nah, karena kamu anak, gembala anak. Oh ini gini. Oh no, Opa katakan, iya betul. Tidak bisa. Otoritas Pak Gembala di atas kita, walaupun dia anak. Opa katakan benar ini Pak Gembala. Biar papa, ya bapaknya yang apa benihnya. Iya. Kalau papa mengajar nggak benar, turunkan dari mimbar. Oh itu, ya betul ya. Iya. Pak Gembala, mana Pak Gembala ada? Ada. Kasih suara yang keras supaya semua dengar. Halo, Ya. benar. Iya betul. Itu benar keluar dari mulutnya kan papa ini, dan papa ini konsekuen di hadapan Pak Gembala maupun di belakang Pak Gembala. Oh Pak, konsekuen. Ya, konsekuen Ya. apa konsisten? Konsekuen. Konsekuen. Ya, itu sebabnya. Pada siang hari ini sudah habis ya waktunya. Jam 11. Sudah habis ya. Naik cepat terus. Jeng. Gitu. Beri tanda Opa akan akhiri karena memang ya sudah anak-anak muda sekarang ya. Kalian harus melihat apa yang telah diteladankan oleh siapa? Guru. Itu guru teladan. Guru bahasa Jawa digugu lan ditiru. Apa? Bahasa Jawa diperhatikan dan diikuti. nah ya, dipercaya dan diikuti ya. Ya, Digugu itu dipercaya, ditiru itu diikuti. diikuti. Yesus Kristus hanya satu kali berbicara tentang teladan di Injil Yohanes pasal 13. Coba tolong Joseph ditarik pasal 13 ayat berapa itu? Aku yang adalah Tuhan dan gurumu telah memberi teladan. Aku adalah Tuhan dan gurumu yang telah memberi teladan kepadamu. Ya, ini guru. Di sini Yesus menampilkan teladan melalui pribadi Yesus sebagai guru. Kalau Yesus menampilkan diri, akulah gembala yang baik. Itu Yesus tidak memberikan teladan kepada domba-dombanya. Ya. Hanya Yesus yang menyatakan dirinya sebagai guru. Dan kamu yang menyebut aku Tuhan dan guru. Nah, kamu harus ikuti teladan. Guru itu teladan. Guru digugu lan ditiru. Bahasa Inggrisnya apa itu? Be chosen, be followed. Ya. Jadi Dipercaya dan diikuti. nah, itu saya coba Joseph tolong. Yohanes 13 ayat 13 Ini sampai ayat 15. kunci, sudah dikunci, ya tidak ada lagi. Sudah. Walaupun belum selesai, tapi tidak apa-apa, sudah. Oke. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kamu menyebut apa? Guru dan Tuhan. Ya, Dan katamu itu tepat. katamu itu benar, nggak salah, karena aku Tuhan dan gurumu. Itu Yesus, bukan ini. Ini guru kecil yang dipercaya oleh Tuhan, diberi karunia hikmat untuk mengajar. Ya, ya terus diulangi ya, diulangi. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, Dan katamu itu tepat. ya, Sebab memang akulah guru dan Tuhan. ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya,
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Aku telah memberikan satu teladan bagimu, ya, Supaya kamu juga berbuat sama supaya kamu berbuat sama. seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Ya, itu sama seperti apa yang kita. Nanti baru selanjutnya ayat perintah baru, ya, perintah baru. Tapi nanti sudah habis waktunya, ya. Jadi inilah. Tapi ada kesempatan. Ada kesempatan. Ini habis. Tapi ada kesempatan kalau diizinkan oleh Pak Gembala, hari Kamis itu kesempatan Opak terakhir mengajar tanggal 31, ya. Kalau diizinkan, nah ini minta izin sama Pak Gembala, Opak akan memberikan satu seminar untuk penutupan Bible Study atau pelajaran Alkitab untuk bulan ini. Dan Opak akan segera nanti tanggal 2, jika Tuhan izinkan, akan berangkat ke Surabaya untuk seminar. Nanti Opak adakan jam berapa terserah Pak Gembala, jika berkenan. Untuk kesempatan itu Opak akan berbicara menggunakan waktu 2 jam, ya, dan Opak akan selesaikan rangkaian pelajaran Alkitab pada bulan ini, dan nanti selanjutnya terserah pimpinan. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Turun. Mataku tertuju padamu. Ya, terima kasih. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu. Serahkan kepadamu Tuhan. Bimbing aku Tuhan. Bimbing aku. Masuk rencanamu
menjadi suatu konsistensi kami Tuhan, untuk kami tetap eksis di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dengan suatu tujuan hidup kami untuk menyenangkan, untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan, dengan segala perjalanan hati kami, perjalanan hidup kami, untuk kami boleh melatih setiap hidup kami benar-benar sebagai suatu persembahan hidup yang kudus dan yang memperkenan hati. Ketika kami masuk di dalam gelanggang pertandingan, ketika kami masuk di dalam gelanggang perlombaan, kami adalah orang-orang yang siap untuk meraih kemenangan, bukan sebagai orang yang siap untuk mendapatkan kekalahan. Sehingga ketika kami masuk, akan bukan saatnya kami untuk bermain-main lagi, karena waktunya telah dekat, waktunya telah tiba, menjadikan kami untuk senantiasa hidup dalam penundukan diri kami dalam proses yang Tuhan kerjakan bagi kami, di mana Tuhan adalah kepala gereja yang bertanggung jawab untuk terus membimbing dan menuntun kami oleh karya Roh Kudus, untuk membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, nama-Mu yang telah memakai menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Lanjutkanlah untuk senantiasa menjadi pendamping kita Tuhan, dimanapun nama-Mu berada, bahkan di akhir hidup yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, mengkaryakan hidup. Kiranya Tuhan, dalam doa keputusan saat ini kami berdoa untuk Bapak Onesimus yang akan berangkat, dan saat ini kami seluruh jemaat-Mu berdoa secara khusus untuk Opa dan Oma yang akan berangkat pada tanggal 2 September yang akan datang, hari Sabtu. Bahkan juga rencana-rencana ke depan untuk menjadi saksi bagi keluarga yang ada. Bahkan juga selain dalam rangka menghadiri pernikahan cucu Mary yang juga akan melangsungkan resepsi pernikahan di Surabaya, tetapi lebih daripada itu Tuhan, ada suatu rencana yang besar yang Tuhan telah taruhkan dalam pundak hamba-Mu, dan kami hamba melepaskan dalam doa pengutusan saat ini selaku gembala sidang di tempat ini. Maka Engkau juga terus menuntun, membimbing dan mengarahkan hamba-Mu Bapak Onesimus menerima hikmat, kuasa, wibawa dalam nama Yesus Kristus. Setiap lidah dan bibir dipakai untuk mewahyukan, mensuarakan kebenaran dalam nama Yesus, dalam pimpinan Roh Kudus, menjadi berkat bagi banyak kehidupan ketika hamba-Mu berada di Surabaya. Dan juga saat ini Tuhan, untuk rencana pada hari Kamis kami bawa di hadapan hadirat-Mu, ialah setiap seluruh jemaat Tuhan untuk bersedia hadir dalam seminar 2 jam. Kiranya Tuhan tuntun langkah kami untuk bersama-sama berkomitmen untuk menghadiri dan bersama-sama dalam pesta iman, dalam pesta rohani, untuk kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami taruhkan segala rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini kami telah siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Kuduskan setiap tangan-tangan yang dengan segala kerinduan untuk memiliki hati yang rindu mengembalikan apa yang menjadi milik Engkau, menjadi beban dan kerinduan kami yang sungguh-sungguh kami wujudkan untuk persembahan kolektor, ekstra kolektor, persembahan tatangan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau sudah memberkati mereka yang belum bisa memberi apa-apa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, Kau taruhkan setiap tangan-tangan
yang telah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga dengan hati yang tulus ikhlas kami memberi untuk kemuliaan-Mu, untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Kami sudah percaya Tuhan, Kau juga memberkati para pelayan yang akan melaksanakan tugas dalam memungut persembahan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan persembahan akan dijalankan dari keluarga mereka wali Tuhan akan menjalankan persembahan. Kita akan angkat satu pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila aku bangun pagi siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila aku bangun pagi siang berganti malam, aku diberkati, berkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hanya kepada Saya selaku pimpinan percaya bahwa saudara telah diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya menyampaikan sangat bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh terjadi bagi kita sekalian. Dan selain ucapan syukur ini tentunya ada ucapan terima kasih yang berlimpah dari Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan, baik persembahan yang telah dibawa di hadapan Tuhan, persembahan kolektor, ekstra kolektor, persembahan tantangan, persembahan osbuat, semuanya diberkati dan apa yang menjadi bagian Tuhan Tuhan kerjakan bagi kita sekalian. Amin, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat ibadah kita berjalan seperti biasa ya. Hari Kamis ada perubahan sedikit karena tadi Tuhan sudah tuntun saya untuk kita mengadakan seminar selama 2 jam. Jadi dimulai pukul 5 uji-ujian sampai pukul 6 dan pukul 6 sampai pukul 8 selesai akan ditutup langsung. Ibadah telah selesai, langsung kita akan mengadakan perjamuan sederhana ya. Jadi selesai jam 8 sampai setengah 9 baru saudara boleh pulang. Jadi jam 8 sudah selesai tutup semuanya. Jadi mungkin pujian sekitar kalau boleh jam 5 sampai setengah 6. Jadi jam setengah 6 sampai setengah 8 selesai, dan mungkin ada pengumuman 15 menit, maka jam 8 kita sudah menutup semuanya rangkaian ibadah kita. Saudara berkenan untuk hadir pada hari Kamis ini tanggal 31 akhir bulan Agustus ini. Jadi ya, Setuju? Setuju semuanya? Bisa? Setuju. Haleluya. Ya, jadi kita seperti ibadah raya ya nanti, tapi seminar nanti disediakan meja di sini, nanti Opak yang akan menyampaikan waktu selama 2 jam full ini untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan yang akan diungkapkan. Puji nama Tuhan. Saudara, terima kasih buat dukungan doa yang mana hari Jumat yang lalu telah dilaksanakannya musyawarah daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia yang ke-8.
dan telah terpilih ketua daerah yaitu Bapak Pendeta Dr. Refli Lumenta MH MTH ya MSI, di mana beliau ini adalah gembala sidang di KII Bethesda Kolongan Ketentengan. Mungkin pernah Ibu dan Pak Joni dan Ibu Linja pernah ikut, Pak Toyo pernah ikut ya ke sana. Jadi dan sudah terpilih ketua daerah adalah Pendeta Dr. Refli Lumenta dan sekretarisnya adalah Pendeta Gabriel Parikuan, gembala di PAL 2 sebagai sekretaris daerah GKI Sulawesi Utara. Dan dari sekarang sudah ada pengembangan wilayah sampai 24 wilayah yang ada di Sulawesi Utara, termasuk di Kepulauan Talaut, Sangihe ya, itu hadir semuanya. Ya puji nama Tuhan, yang hadir ada sekitar 485 orang. Jadi itu waktu pembukaan itu bisa mencapai sampai hampir 1.000 orang karena dari berbagai sidang yang ada. Tetapi waktu sidang hanya peserta yang di bawah, di lantai 2 itu peninjau ya saudara. Jadi mereka yang bukan gembala, bukan pendeta, dan juga pendeta muda tidak diperkenankan. Mereka yang tidak memiliki tanda peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti sidang, baik sidang pleno dan sidang pleno pertama, kedua, dan ketiga, sehingga pada akhirnya telah memilih secara aklamasi dengan melalui voting dan telah terpilih dengan suara terbanyak yaitu Pendeta Dr. Refli Lumenta. Puji nama Tuhan. Terus terang saya tidak ada kepentingan baik siapapun sehingga tidak ada beban. Saya katakan memang ada dan sesuai yang saya pilih Tuhan sudah tetapkan ya. Bukan karena saya seringkali diundang ke sana, enggak saudara, tetapi saya mengetahui kinerja dari hamba Tuhan, apa yang mereka telah lakukan dan kerjakan. Puji nama Tuhan. Dan untuk di masa kerja laporan pertanggungjawaban Majelis Daerah DKI Sulawesi Utara semuanya menerima dari 24 wilayah yang ada, semuanya menerima hasil kerja dari Majelis Daerah DKI 5 tahun yang lalu ya, yaitu 2018 sampai dengan 2023, dan semuanya menerima dan memberikan masukan-masukan yang positif untuk kedepannya membawa GKI lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dari masa ini ada penambahan sidang-sidang baru baik gereja lain yang bergabung ke GKI, sehingga sudah menjadi 142 sidang GKI di Sulawesi Utara, dan ada 2 gembala sidang yang dikeluarkan dari organisasi GKI atau lebih kasarnya kalau mereka dipecat dari gembala ya. Jadi ada 2 hamba Tuhan yang telah dikeluarkan dan tidak lagi berada di GKI Sulawesi Utara. Dan juga selain 142 sidang yang telah ada di Sulawesi Utara ini, juga dinyatakan bahwa untuk pendeta-pendeta, baik itu pendeta muda, sudah bertambah jumlahnya karena ada pelantikan dari pendeta muda ya saudara. Waktu saya mengambil SK pembaruan SK Gembala, dan juga karena saya
dipanggil ya dari majelis daerah untuk menerima SK yang baru di bawah kepemimpinan karena ini mubes ya saudara, gembala itu dalam ranahnya musyawarah besar, dan 2022 yang lalu bulan Oktober sudah langsung dirampungkan semua SK gembala-gembala, pembaruan SK, karena SK gembala itu sampai seumur hidup ya saudara, tetapi tetap ada pembaruan SK dalam kepemimpinan yang baru. Dan juga ketika saya mengambil surat jabatan pendeta saya berpikir sudah lama saya dihubungi untuk diambil karena belum sempat ke Manado, dan juga saya berpikir begitu banyaknya gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara, khususnya GKI ini ya, mereka ada pembaruan SK baik dari pendeta pembantu yang ditetapkan